Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, para sahabat semua, kita akan bersama merenungkan firman Tuhan bersama dengan keluarga kita masing-masing. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal yang pertama, ayat 1 sampai 10. 1 Tesalonika pasal pertama ayat 1 sampai 10. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami akan bersama membaca dan merenungkan firman-Mu bersama dengan keluarga kami, dan biarlah firman-Mu ini menjadi petunjuk kehidupan untuk kami sebagai hamba-hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat 1 sampai 10, demikian bunyi firman Tuhan. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius, kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami, sebab kami selalu mengingat pekerjaan iman-Mu, usaha kasih-Mu, dan ketekunan pengharapan-Mu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu, firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang iman-Mu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Amin. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau orang mendengar kata Jepara, apa yang dikenal orang biasanya? Tentu yang pertama, ketika mendengar kata Jepara, yang dikenal adalah ukiran-ukirannya, kotak ukir. Atau kalau tidak ukirannya, mungkin yang terkenal dari Jepara adalah Kartini, ya, sebagai pahlawan emansipasi wanita. Atau mungkin saat ini yang dikenal dari Jepara, selain kerajinannya juga mungkin Karimun Jawa. Jadi kenapa dikenal sedemikian? Karena itulah yang dihasilkan, itulah yang dapat dilihat, yang menjadi sesuatu yang khas dari Jepara. Nah, kalau kemudian ditanya apa yang orang pikirkan ketika mendengar kata orang Jepara, apa sih yang terkenal dari orang Jepara? Atau mungkin lebih spesifik lagi, apa sih yang orang pikirkan ketika mendengar kata orang Kristen Jepara? Apa yang terkenal? Ada enggak yang terkenal? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang mengenal karena sesuatu yang dihasilkan, sesuatu yang unik, sesuatu yang istimewa yang kemudian tidak ada di tempat yang lain, bisa saja demikian. Nah, demikian juga kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, iman kita itu juga bisa dikenal, bahkan tersiar, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi melalui sesuatu yang unik, yaitu melalui keteladanan hidup. Itu bisa menggemakan,
iman itu di berbagai tempat. Jadi pemberitaan firman itu tidak hanya dengan kata-kata, pemberitaan Injil juga demikian. Pemberitaan tentang Yesus Kristus bukan hanya dengan suara, tetapi sungguhnya yang lebih menggema adalah ketika Yesus Kristus atau firman atau iman itu dihidupi dan itu bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Disitulah sebenarnya kita menggemakan iman. Itu seperti jemaat di Tesalonika. Ya. Tadi Rasul Paulus mengatakan bahwa jemaat di Tesalonika itu telah menjadi teladan di ayat yang ke-7 ya, di berbagai wilayah di Makedonia maupun Akhaya. Dan di ayat 8 disebutkan karena dari antara kamu firman Tuhan bergema ya, bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman orang-orang di Tesalonika itu bisa bergema di berbagai tempat melalui apa? Melalui keteladanan mereka, melalui kehidupan mereka. Firman itu digemakan, disuarakan di berbagai tempat. Nah, pertanyaannya adalah teladan iman apa sih yang sudah jemaat Tesalonika kerjakan sehingga di berbagai tempat kok sudah mendengar tentang firman tanpa harus mengatakan apa-apa. Ya, apa sih yang mereka teladankan? Dan ini yang juga menjadi teladan untuk kita semua. Apa sih yang dilakukan gitu ya? Setidaknya ada 3 hal yang tadi disampaikan Rasul Paulus juga di ayat yang ketiga, ya. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tampaknya 3 hal ini, iman, kasih, dan pengharapan, inilah yang kemudian dihidupi oleh jemaat di Tesalonika, dan itu yang kemudian bergema di berbagai wilayah. Yang terkenal dari jemaat Tesalonika itu apa? Ya iman, kasih, dan pengharapannya. Iman yang seperti apa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Di ayat yang ke-9 disebutkan, sebab mereka sendiri berbicara tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Jadi iman yang membuat mereka terkenal adalah mereka menghidupi iman dalam bentuk perubahan hidup. Ketika mereka percaya, mereka berubah. Arah hidup mereka berubah. Dari yang semula dikatakan mereka memuja berhala-berhala, kemudian berbalik kepada Allah dan melayani Allah. Nah, ini yang kemudian membawa orang mendengar berita tentang jemaat di Tesalonika. Mereka punya perubahan hidup setelah berjumpa dengan Kristus yang mereka imani. Jadi mereka sungguh-sungguh menghidupi Kristus itu sehingga ada perubahan dalam diri mereka. Dan itulah yang menggema. Perubahan hidup itu menggema, ya. Itu menyuarakan keras sekali melalui perubahan hidup. Nah, ini juga penting untuk kita semua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sudah begitu lama kita percaya pada Tuhan. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita menghidupi Kristus itu dalam hidup kita sehingga merubah hidup kita? Apakah orientasi kita pada Kristus ataukah masih pada berhala-berhala yang lain? Berhala-berhala yang lain bukan hanya dalam bentuk kuasa-kuasa yang aneka macam ya. Berhala-berhala yang lain itu objek, ya, sesuatu yang kita utamakan melebihi Tuhan, itu berhala yang lain. Nah, ini yang perlu kita gumulkan bersama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yaitu kita dipanggil juga untuk memiliki perubahan hidup. Perubahan hidup itu artinya seperti jemaat Tesalonika mengarahkan dirinya bukan kepada selain Tuhan, bahkan kepada apa yang Tuhan berikan ya. Mengarahkan dirinya hanya kepada Kristus. Memfokuskan diri pada Kristus, melayani Dia. Sehingga apa yang kita kerjakan kemudian adalah sebuah bentuk bakti kita kepada Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang pertama. Jadi perubahan hidup karena iman kepada Kristus itulah yang menggemakan di berbagai wilayah di Makedonia, di Akhaya, dan di berbagai tempat. Yang kedua, kasih, gitu ya. Teladan kasih apa sih yang jemaat Tesalonika sudah kerjakan? Kalau kita perhatikan di surat Tesalonika ini,
kita akan menjadi paham bahwa jemaat di Tesalonika itu jemaat yang sangat kuat dalam kasih persaudaraannya. Saya ajak Bapak Ibu untuk membaca 1 Tesalonika 4 ayat 9 dan 10. Di situ dengan jelas dikatakan demikian. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Jadi jemaat Tesalonika terkenal karena kasih persaudaraannya. Ya. Mereka sehati, mereka saling membantu. Bahkan juga bukan hanya di dalam wilayah Tesalonika sendiri, tapi juga di Makedonia dan di Akhaya. Mereka ikut membantu orang-orang percaya yang saat itu juga mengalami penderitaan, mengalami kesulitan. Kerelaan untuk mengasihi, ya, baik itu mengasihi saudara-saudaranya di tempat tertentu maupun juga saudara-saudaranya di tempat yang lain. Itulah yang menggema, dan itu yang membuat orang kemudian mengenal Kristus melalui teladan. Nah, ini menjadi penting untuk kita juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya, terutama di saat-saat sulit seperti ini, di masa pandemi, di mana perekonomian juga menjadi lebih sulit. Dan kalau kita perhatikan, mungkin saja kita lebih beruntung, ya, lebih diberkati dalam arti kita punya pekerjaan yang lebih baik daripada orang. Tetapi begini, ketika kita mendapat kepercayaan Tuhan lebih, yaitu berkat, itu artinya kita juga punya tanggung jawab lebih untuk berbagi berkat pada orang lain. Dimulai dari persekutuan kita, ya, dan ini sudah kita kerjakan dalam setiap kegiatan. Selalu ada rencana untuk membantu saudara-saudara kita yang saat ini mungkin terdampak. Nah, kalau bisa kita juga belajar dari jemaat Tesalonika, bukan hanya di wilayah kita saja, tetapi juga saudara-saudara kita lainnya yang mungkin ada di tempat-tempat yang lebih sulit daripada kita. Itu juga menjadi pergumulan kita, ya, karena kita juga adalah saudara buat mereka. Nah, ini menjadi penting untuk kita semua. Biarlah kasih kita itu juga terwujud secara nyata melalui kasih persaudaraan, melalui kerelaan kita, peduli kita, kasih kita kepada saudara-saudara kita. Dan tanpa kita bersuara apapun juga, tanpa kita harus foto selfie lalu kita sebarkan, kasih itu akan menggema dengan sendirinya, dan orang akan diberkati, orang akan mendapatkan inspirasi dari setiap tindakan kasih apapun yang kita kerjakan. Itu yang kedua, tindakan kasih itu bisa menggema di berbagai wilayah dan orang bisa berjumpa dengan Kristus melalui kasih yang orang kerjakan. Yang ketiga dan yang terakhir adalah pengharapan. Pengharapan apa? Tadi disebutkan bahwa di dalam ayat yang ke-6, jemaat di Tesalonika juga mengalami penindasan. Demikian juga jemaat-jemaat di wilayah yang lainnya. Tetapi yang hebat adalah bahwa dalam situasi tertindas itu, kesulitan itu, mereka tetap bertahan. Di ayat yang ke-10 dikatakan menantikan kedatangan anaknya dari surga. Mereka tetap bertahan, ya. Mereka tetap berharap akan kehadiran Tuhan yang akan memulihkan mereka. Dan pentingnya apa? Pengharapan itulah, menantikan itulah, kerelaan untuk menantikan, kesediaan untuk menantikan itulah yang membuat mereka kuat. Itulah membuat mereka bertahan. Dan itu yang memberi inspirasi bagi banyak orang. Ya, justru dalam pergumulan-pergumulan yang sulit, seringkali kita juga bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ketika dalam pergumulan-pergumulan itu kita tetap punya pengharapan akan penyertaan Tuhan. Kita tetap punya pengharapan bahwa Allah akan bertindak di dalam Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup kita. Bukankah seringkali itu juga yang terjadi? Pergumulan-pergumulan hidup yang Tuhan izinkan untuk kita hadapi seringkali justru menjadi kesempatan kita untuk terus membangun harapan itu, sekaligus juga memberi inspirasi bagi banyak orang. Itu menyebarkan energi yang positif, ya, bagi banyak orang. Dan kadang-kala kita juga diberkati, menjadi terinspirasi melalui saudara-saudara kita yang mungkin saat ini sedang bergumul, tetapi mereka tetap bertahan. Dan itu bisa bersuara dengan sangat keras sekali, ya. Dan itu suaranya bukan hanya kita dengar dalam telinga kita, tapi juga suaranya bisa kita dengar dalam batin kita, dalam hati kita. Dan kita dikuatkan,
Dan kemudian kita juga punya pengharapan yang sama kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup, hidup itu seperti sebuah kanvas ya. Dan iman yang hidup, yang mewujud, itu seperti kita sedang melukiskan warna-warni yang indah dalam sebuah kanvas. Tanpa harus mengatakan apa-apa, tetapi keindahan itu akan terpancar, akan tergemakan di berbagai penjuru. Dan iman itu kemudian akan menyentuh banyak orang. Kristus yang kita hidupi dalam iman, dalam kasih, dalam pengharapan, itu akan tergemakan di berbagai penjuru. Dan orang bisa berjumpa dengan Kristus, bukan hanya dengan kata-kata kita, tetapi dengan kehidupan iman kita. Kiranya Tuhan memampukan kita menghidupi iman kita, baik itu dalam iman, dalam yang berupa perubahan hidup, dalam kasih, maupun juga dalam pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap hal yang boleh kami hadapi. Dan disitulah menjadi kesempatan kami untuk menghidupi iman kami, menunjukkan perubahan hidup dalam diri kami, menunjukkan belas kasihan dan kasih persaudaraan di antara kami, dan pengharapan kami akan Engkau. Biarlah hidup kami bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang, dan melalui itu mereka bisa berjumpa dengan Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.